Bapak Ahmad Arif Haryono selaku Ketua Volkswagen Club Yogyakarta untuk menyampaikan sedikit sambutan. Monggo silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, bersyukurillah kita bisa berkumpul di sini dalam suasana yang sejuk, enak dan bahagia tentunya. Ya, dalam roadshow JPWF ke-5 tahun 2022. Nanti akan disampaikan JPWF itu apa, sudah keberapa, dan ada di mana, isinya apa, acaranya apa aja, door prize-nya apa. Kok ini yang biru ini, nah itu door prize-nya, itu mobil VW Safari. Itu nanti akan dijelaskan juga barangkali Safari itu apa, kenapa kok namanya Safari dan seterusnya. Ya, yang penting bahwa sekarang ini, sore ini kita bisa berkumpul di sini, syukur alhamdulillah dalam keadaan sehat dan tentunya berbahagia. Saya kira itu aja, Mas. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Arif. Pak Panggil Arif. saja Arif. Oke, boleh panggil Mas ini soalnya masih kelihatan muda banget. Boleh. Arif itu nama pendeknya, Mas. Oke. Kalau panjangnya Arif. Waduh. Ya, sedikit jok-jok segar di siang hari ini. Terima kasih Pak Arif. Oke, selanjutnya kita minta waktunya sebentar untuk sedikit memberikan sambutan dari perwakilan JNM Blok. Pak Hanafi atau Mas Hanafi, monggo silahkan. Juga boleh. Monggo. Ya, selamat siang semuanya, selamat datang di Jana Blog. Sambutannya mungkin saya cuma berterima kasih aja dari panitia JPWF udah percaya ke venue kita untuk menggelar salah satu roadshow-nya ya, maksudnya jadi ada press con di sini juga. Saya harap sih semoga acara ini bisa sukses, bisa makin berkembang setiap tahunnya karena saya termasuk salah satu yang suka VW, Mas. Tapi punya kan? Punya? Nggak punya sekarang, Mas. Nah, ikut Mas, ini lumayan. Nah, ini saya lagi incar ini masalahnya. JPWF ini sudah kita mulai sejak tahun 2013. Yang pertama 2013, kemudian secara rutin kita 2 tahunan. Ya. 2013, 2015, 2017, 2019. 2019 kita selalu menggunakan venue di Jogja Expo Center. Ya. Namun sebetulnya kita kalender untuk 2 tahunan, ya, karena JPWF ini sudah menjadi kalender internasional. Bahwa untuk event Volkswagen, pertemuan Volkswagen untuk kelas di Asia itu memang dipusatkan di Jogja Volkswagen Festival. Ya, jadi ini kita sudah menjadi rutinitas antara 2 tahunan. Namun kita ketahui semuanya agenda sebetulnya itu pada tahun 2021. Namun karena pandemi sehingga kita postpone. Nah, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan teman-teman juga sudah kangen, jadi long time no see, kita sudah lama nggak berjumpa. Ya, akhirnya kita putuskan untuk JPWF ke-5 ini kita laksanakan di tahun 2022. Nah, dengan tahun 2022 dan kita sebenarnya sudah persiapan mulai akhir tahun 2021. Waktu itu kita memang izin-izinnya juga cukup rumit. Kalau di dalam ruangan atau kita indoor itu harus satgas aturannya sekian, penontonnya cuma sekian dan sebagainya. Nah, ini kami kesulitan karena para antusias atau para penggemar VW ini menganggap JPWF itu sebagai hari rayanya, hari lebarannya teman VW se-Asia, sehingga kami tidak mungkin membatasi. Nah, kalau kita batasi, nah ini kalau di ruang tertutup tidak mencukupi, sehingga kami mencoba menggunakan event ini, event spesial sebetulnya 2022 ini, karena kita akan menggunakan outdoor dan kita combine dengan indoor. Nah, lokasinya di mana? Lokasinya di kawasan Taman Wisata Candi Prambanan. Nah, ini Taman Wisata Candi Prambanan, sehingga di sana kita akan bisa lebih leluasa aktivitasnya apa dan sebagainya. Nanti mungkin Pak Cahyo akan yang menjelaskan. Nah,
Kemudian JPWF ini sudah menjadi kalender event internasional, sehingga mau tidak mau kami harus terus berupaya untuk bisa menyajikan dari tahun ke tahun itu selalu berbeda. Apa yang berbeda di tahun JPWF pertama, apa yang kedua dan sebagainya. Nah ini apa saja nanti di 2022 yang berbeda. Konsepnya memang berbeda. Konsepnya untuk event ini adalah konsep karnaval. Jadi konsep karnaval ini kita akan mengcombine indoor dan outdoor. Ya. Di indoor nanti akan ada kita hadirkan mobil-mobil para kolektor yang akan di display maupun ikut show and shine itu dengan tempat yang terbatas. Kalau biasanya kami bisa mendisplay lebih dari 100 unit VW, namun kali ini kami hanya membatasi kurang lebih 40 unit VW ya, yang didisplay. Nah ini yang didisplay karena tempatnya terbatas. Namun bagaimana kemudian nanti bagi para penggemar yang ingin mendisplay atau memamerkan mobilnya, nah kita masih punya suatu wadah, kita akan combine dengan online. Nah ini yang berbeda. Jadi kalau tahun-tahun yang dulu pasti offline, namun kita nanti akan ada online-nya. Jadi misalnya para penggemar atau kolektor yang ada di Malaysia, ada di Thailand, dia tidak akan menghadirkan mobilnya ke Jogja karena juga aturan masih cukup rumit, sehingga nanti kita akan bisa melihat koleksi dia dengan menggunakan media online. Jadi kayak streaming begitu. Nah, nanti di lokasi event akan banyak giant screen. Jadi para pengunjung nanti, nah ini yang suatu keuntungan bagi para pengunjung yang nanti datang ke JPWF 2022. Yang pertama, selain bisa menikmati mobil-mobil yang beraneka ragam di venue JPWF, mereka juga nanti bisa otomatis karena ini di tempat wisata, bisa berwisata di lingkungan kawasan Candi Prambanan. Nah ini. Kemudian juga konsep acaranya, nah nanti mungkin lebih jelas, kami juga karnaval. Jadi ada street venue karnavalnya. Nah, kalau kami di JSM tidak memungkinkan karena untuk parkir pun sudah tidak muat. Nah, tapi karena alhamdulillah kita di Prambanan, ini venue kita bisa ada indoor, ada outdoor. Nah, yang lain lagi, kemudian nanti selain pasti utamanya adalah mobil-mobil VW klasik, namun juga ada VW-VW yang kalau kita istilahnya water cool ya, yang menggunakan pendingin air. Kalau kita ini yang ada di sini adalah air cool ya, dengan pendingin udara, tapi kalau nanti juga ada yang water cool. Nah, di samping itu kita juga mengajak teman-teman komunitas atau teman-teman klub-klub lain dari otomotif. Nah ini ada nanti teman-teman Vespa. Nah ini biasanya teman-teman VW itu juga penggemar Vespa. Nah nanti di sana juga akan salah satu contohnya di beberapa ini, jangan dikira yang tanpa tidak ada catnya itu nggak ada harganya, tapi mungkin lebih mahal yang nggak ada catnya itu yang daripada yang ada catnya. Nah itu begitu. Nah juga di event ini nanti ada satu yang mulai tahun ini kita lakukan adalah, dan ini bentuk apresiasi dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Mulai tahun ini Sri Paduka Pakualam ke-10 atau Wakil Gubernur daerah istimewa Yogyakarta menyediakan trofi bergilir untuk pemenang kontes VW pemula. Nah, yang nantinya ini setiap 2 tahun ya. Setiap 2 tahun nanti akan memperebutkan trofi bergilir dari Pakualam ke-10. Ya ini walaupun yang lain-lain tetap ada nanti dari penghargaan-penghargaan dari media luar dan sebagainya. Nah inilah. Jadi konsep kita untuk tahun ini pasti selain ada pameran otomotifnya, ada bursanya, kemudian ada activity game dan juga ada supporting event. Ya. Supporting event ini kami antara lain ada diecast competition.
Nah, diecast kompetisi diecast. Kemudian ada VW Safari Heritage. Nah, karena Safari ini sekarang baru booming. Nah, ini baru booming. Nanti ada beberapa teman-teman dari Safari dari Borobudur akan menyiapkan beberapa unit mobil untuk bisa keliling di sekitaran Candi Prambanan, Plaosan dan sebagainya. Nah, itu wisata Safari. Kemudian ada Vespa display, fotografi dan juga goes kalau nggak salah nanti juga. Nah, satu lagi di tempat ini nanti di Prambanan karena juga teman-teman yang biasanya datang kemudian seperti mobil yang VW kuning di sana itu juga nanti bisa untuk camping, ya, camper van. Wah, di arena Prambanan. Ya, saya kira itu. Untuk menyampaikan, monggo silakan Bapak. Ya, terima kasih Mas Miko. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Ya, di JWF 2022 ini besok di Prambanan kita selenggarakan tanggal 16 sampai 17. Jadi 16 kita open gate itu di jam 9. Jadi closing acara di jam 10 dan 11 harus clear area. Jadi 2 hari. Jadi nanti Sabtu dan Minggu. Ya, terus di JWF juga kita ada bermacam-macam activity juga. Yang pokok seperti yang disampaikan Pak Sumartoyo tadi, ada show and shine di main stage yang kita di main tenda yang kita namakan tenda Ajodya gitu. Jadi di situ nanti ada main stage-nya juga yang menghadap ke belakang membelakangi Candi Prambanan. Jadi view-nya ke Candi Prambanan. Di situ nanti kita ada beberapa activity termasuk entertain, beberapa artis nasional juga di situ ada nanti di hari pertama dan kedua. Terus seperti biasa ada beberapa activity di situ dan kita melibatkan banyak pelaku-pelaku budaya, banyak pelaku seniman-seniman dari seni tari sampai ke seniman art lukis kita libatkan di situ. Jadi semua kita konsepnya adalah festival. Jadi nanti di samping venue ada juga jalanan itu nanti kita bikin seperti street food festival yang dimana akan berlangsung dari jam 4 sore sampai malam. Jadi di situ nanti akan banyak kegiatan di JWF. Kita itu karena ini adalah di kawasan wisata Candi Prambanan. Kalau kita masuk di sana itu tidak ada event pun jika kita harus berbayar. Nah, untuk kali ini kita justru tiketnya tidak terlalu mahal sebetulnya. Dengan 75.000 sudah bisa masuk Prambanan, tapi juga bisa menikmati di venue JWF. Dan kalau beruntung kita sudah siapkan 1 unit mobil safari sebagai lucky draw-nya. Nah, inilah silahkan datang ke sana. Nah, untuk mendapatkan ini pun tidak hanya membeli tiket, ya kan? Mungkin nanti para pengunjung misalnya, pengunjung yang dari Prambanan yang pada umum sudah masuk dulu. Nah, mungkin kami informasikan, kalau khusus untuk pengunjung JWF, kita akan melewati di sisi barat, dari arah Sendatari Ramayana masuk ke sana. Ya, kemudian itu kalau beli di sana dan langsung itu. Namun nanti dimungkinkan ada pengunjung wisatawan yang berkeliling di Prambanan, yang rombongan mungkin dari timur, bisa saja nanti akan pengen mendapatkan sebuah mobil. Nah, nanti bisa masuk ke venue membeli tiket dan atau juga wah saya mau pengen 10 tiket, ya silahkan saja, nanti bisa di sana kan kita akan ada merchandise. Nah, merchandise ini juga kita bundling, membeli 1 merchandise akan mendapatkan voucher kupon dan berbagai macam. Juga misalnya ada pembelian 1 aki mobil, nanti ada dapat bundling itu demikian. Jadi berbagai macam untuk bisa mendapatkan lucky draw ini. Nah, kemudian mengapa kami pindah ke Prambanan? Yang pertama memang adalah karena berkaitan dengan izin penyelenggaraan venue. Karena kami sudah mengurus izin mulai bulan November yang lalu. Dari sana memang dipersyaratkan bahwa kalau untuk di dalam ruangan itu harus maksimal
hanya 500 dengan jarak dan sebagainya. Nah untuk itulah kalau untuk yang di arena terbuka itu lebih longgar. Namun prokes tetap kita lakukan karena tetap izin dari Satgas Covid kami sudah dapatkan dan alhamdulillah itu sudah, karena sebelum ada izin dari Satgas Covid kami tidak bisa mengurus sampai ke Polda dan Polri, dan alhamdulillah sampai ke Polri ini kami juga sudah mengantongi izin karena event ini akan didatangi bukan hanya warga Indonesia namun dari luar negeri, sehingga izin ini sudah kita dapatkan. Kemudian kami tetap akan menggunakan standar prokes, ya, ada peduli lindungi dan semua yang terlibat, yang lapak serta semua harus divaksin. Nah itu di sana. Itu kita jadi tetap mengikuti aturan-aturan itu. Nah sehingga dengan tempat yang terbuka itu jarak bisa lebih leluasa. Ya demikian. Karena kalau di JC mungkin maksimal kami hanya bisa 1000 sampai 1500. Namun kalau di Prambanan kita per hari bisa memungkinkan sampai 4000 pengunjung. Demikian Pak Birbas, mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Saja yang pertama mengenai kotanya, kita di Show Insan itu di tenda utama itu ada sekitar 40 mobil. Kebetulan di situ ada mobil dari yang intinya mobil VW dan turunannya di sini ada Porsche juga. Jadi Porsche di sini ada dari tahun 51, ada paling tua 51, nanti ada yang mungkin sampai yang 65 dan custom ada juga di dalam situ. Ada mobil yang sudah direstorasi. Jadi yang original. Jadi ini ada koleksi teman-teman dari Jakarta, ada dari Bandung, dari Bali, dari Semarang. Nanti kita seleksi, kira-kira ada 40 mobil di situ. Jadi paling tua ada Porsche 51, kalau VW Beetle-nya sekitar tahun 54 ya. 51 juga. Ya. Jadi di situ ada kira 40 mobil. Untuk Show Insan Luring yang Darling itu kita udah masuk berapa, kira-kira ada hampir 50 mobil. 60 mobil nanti udah kita seleksi, udah confirm. Itu nanti akan dipilih oleh media dari luar. Jadi media yang memang khusus di media Volkswagen Magazine. Jadi kita udah kerjasama dengan mereka. Jadi nanti akan diekspos untuk mobil yang kita tampilkan di situ, pemenangnya akan diekspos oleh media tersebut. Jadi media nanti akan memilih 10 mobil yang terbaik yang di dalam tenda maupun yang di secara daring. Kita lihat dulu ya. Terus yang untuk Rocky itu ada kira-kira ada 40 mobil yang terdaftar yang merebutkan piala trofi dari Wagub. Nanti akan kita pilih yang terbaik. Jadi nanti piala bergilir itu akan kita serahkan di pas itu hari terakhir penutupan. Untuk safarinya ini mungkin dulu waktu zaman dulu orang kenalnya mobil Pak Camat ya. Ya Pak Camat ini tipenya VW Safari 181. Jadi setir kanan. Jadi di sini memang kita restorasi. Ini tahunnya tahun 76. Ini dari Meksiko. Jadi Safari itu ada dua macam, Meksiko dan Jerman. Ini yang dari Meksiko. Jadi ini tahun 76 sudah kita restorasi. Kira-kira habisnya ya sekitar lebih dari 100. Nanti kita akan untuk lucky draw ya, kita akan undi di hari terakhir di puncak acara. Selesai puncak acara kira-kira jam 9 malam. Oke, lumayan ya berarti ya. Dengan total tiket sekian bisa dapat dengan value 100 juta ke atas. 100 lebih ya. Minimalnya 100 juta ya. ini. Sebenarnya VW Safari ini harganya lagi booming, lagi naik sekarang. Kalau masih belum unrestore aja harganya antara 80 sampai 60-80. Kemarin kita sudah dapat, kita cek, terus kita restorasi total dari mesinnya sampai body paintnya kita
cat ulang, interiornya juga kita restore juga semua baru semua. Jadi ini udah layak pakai dan layak jalan juga bersurat. Nilainya 200 ada lah ya ini. kurang sedikit lah, kurang lebih segitu. Oke. Kurang lebih 200 juta untuk value dari hadiah Lucky Draw kita ya. Iya. Luar biasa, kasih tepuk tangan dong buat Lucky Draw kita nih. Gak main-main ya Jogja Volkswagen Festival ini.